selamat datang di podcast CMID. Seperti biasa, kita akan bicara tentang filosofi CM yang tentu saja akan memberi inspirasi kepada kita semua. Nah, seperti biasa saya, Ayu Primadini akan menemani kalian semua. Kamu siapa ya? Ayu Primadininya saya loh. Halo Tante Ayu. Siapa ini? Aku Tuki. Enggak, ini tadi cuma acting loh Tante. Acting aja biar bisa. Tuki mau gantiin Tante jadi host. Iya, nanti kalau gede aku boleh ya gantiin Tante Ayu. Sekarang juga boleh loh Tuki. Iya ya. Tapi Tuki masih kecil. Bentar ya, Tuki mau beres-beres tempat tidur dulu ya. Tuki, kamu ini anaknya siapa? Emang kamu anak CM juga? Iya, tentu saja. Masa nggak bisa lihat nih aku? Terasa CM kan bajuku apanya gitu. Iya nggak? Kamu tinggal di mana Tuki? Tinggal di lemari. Tinggal di lemari? Iya. Kok bisa? Kamu manusia jadi-jadian ya? Enggak lah, aku beneran. Aku anak yang seutuhnya gitu. Bukan jadi-jadian. Iya, Tuki ini kayaknya sebenarnya memang anak jadi-jadian ya. Dia papet ya sebenarnya ya. Papetnya ini Ella dari Jogja, iya kan lah? Coba. Iya, halo Ayu, apa kabar? Hai Ella, apa kabar? Baik. Jadi siapa itu Tuki, Ella? Oh, Tuki itu bonekaku. Kadang-kadang dia emang suka nge-MC gitu. Kadang kelakuannya tuh loh, Ayu, aku suka heran juga. Tak bilang jangan masuk ke podcast, dia masuk sendiri tuh. Maaf ya teman-teman ya. Agak-agak bipolar gitu ya, bisa punya dua kepribadian ya dirimu ya. Oke. Iya, Ella ini Regina Stella ya namanya. Iya, betul. CMers dari Jogja ya. Iya. Oke, papetir juga ya, Ella ya. Papetir juga. Oke. Selain Ella, ada juga nih teman aku yang lain yang udah sering muncul, ibu dua anak homeschooling yang pakai metode CM dari Semarang, dan juga dia ini koordinator CMID Pusat. Wih, keren gak tuh? Halo semuanya, halo Mbak Ella, aku Putri, Mbak Ayu, aku Putri, ibu dua orang anak, kayaknya masih dua sih, semoga. Oh, nambah ya? Enggak deh Mbak, dua aja deh Mbak, cukup. Asik. Iya, terus ada satu lagi nih teman aku dari Jakarta. Siapa ya? Hai, aku kenalan dirinya. Kamu pakai ini nama Stefani aja ah. ini kayak suaranya tuh kita tadi nih, jangan-jangan Tuki-tukian juga nih. Ini suara karakter apa suara beneran ini ya? Ini suara beneran dong. Cuman aku nggak mau mengenalkan diri pakai nama Etep ah. Sering Jadi disangka namanya bapak-bapak. Etep. Tapi dia ngasih tahu ya namanya ya. Biasanya Mbak Etep ini, jadi Mbak Etep. Mbak Etep. Mbak Etep ini yang biasanya namanya suka muncul ya kalau ada acaranya CM Jakarta, terus dia PIC, hubungi. Nah, Etep gitu. Terus orang-orang suka manggil dia, "Ya, selamat siang Bapak Etep," gitu ya Tep ya. Iya bener, ya ampun. Kita mau ngomongin apa sih sebenarnya hari ini? Jadi belum tahu Tep kita mau ngomongin apa. Enggak, kan lu nggak bilang. Pokoknya cuma diajakin rekaman itu udah gue seneng banget deh. Jadi ya udah gue iyain aja lah pokoknya. Lo pemau sih ya orangnya ya. Enggak kali, gue mah pemalu, beneran deh. Iya terserah lah. Teman-teman, kita hari ini emang ngobrolannya agak beda ya. Kalau biasanya kan kita ngobrolin CM itu berat-berat gitu. Nah hari ini kita mau santai-santai aja, bahas yang ringan-ringan gitu. Yakin. Ringannya Mbak Ayu itu kayaknya ujungnya juga berat juga. Jadi kakak Etep, kakak Ella jangan percaya nih sama Mbak Ayu. Bener. Beneran, kali ini kita mau bahas aja kok kalau orang tua pemakai CM itu nggak melulu orang yang serius-serius gitu. Gue serius loh orangnya loh yuk. Iya, aku juga serius. Dulu kita pernah ngaku, saling ngaku kita tuh serius gitu. Tapi terus nggak ada yang percaya gitu ya. Ketawa semua. Juga sebel ya, kan? Oke, jadi apakah obrolan kita hari ini bakal serius atau santai? Nah, dengerin aja sampai habis ya.
banyak orang yang awalnya tertarik CM itu karena dasarnya tuh mereka orang-orang yang melankolis gitu, pemikir gitu. Jadi hidup itu mau diapain ya gitu kan. Terus ketemu CM tuh yang wah, ini dia nih yang emang aku cari nih. Kan banyak yang kayak gitu ya. Nah, kalau kalian ini kan makhluk sanguin ya, makhluk sanguin. Sering gak sih dulu mikirin kayak gitu, mikirin maksudnya hidupku tuh mau diapain sih gitu. Sering mikirin gitu gak sih? Berat ya awalannya ya? Udah berat ya? Iya, langsung berkerut nih. Gue mau jawab apa juga bingung gue. Terus bertanya, sanguin tuh apa ya? Ini bahas makanan apa ini? Iya. Maksudku ya sebenarnya sederhana aja sih. Maksudnya orang-orang melankolis kan tipe-tipe pemikir ya. Kalau kalian kan yang dari luar tampak ketawa-tawa gitu. Maksudnya dulu kenapa sih sampai tertarik CM tuh? Awalnya gimana gitu? Kayaknya salah jurusan sih sebetulnya. Harusnya nggak begini nih kita. Gimana tuh, Tep? Dulu dirimu menganggap orang-orang CM tuh serius banget gitu kan, Tep? Oh, banget. Karena kayaknya kan bahan materinya kan berat ya. Begitu dibaca, waduh buset, ini kok berat banget gitu bacaannya. Tapi ya setelah kenal lebih dalam, ternyata nggak seperti itu. Ternyata menyenangkan. Terus ternyata filosofinya tuh dapet gitu. Dan filosofinya tuh kena di aku gitu ya. Maksudnya kenapa dari awalnya mandang CM serius banget, kok jadi tiba-tiba tertarik gitu? Kok jadi tiba-tiba ingin mempelajari CM gitu, Tep? Ya nggak tahu juga ya, Yuk. Itu kayak dapat inspirasi aja gitu, kayak dapat insight, kayak dapat pencerahan, entah datangnya dari tiba-tiba mana. malam-malam gitu ya, belajar CM gitu ya. Iya, tiba-tiba kayak kepengen gitu. Tapi sebetulnya nggak juga sih. Dari tahun 2012 itu udah punya buku Cinta yang Berpikir. Nggak pernah dibaca pasti kan tapi? Dibaca dong. Oh dibaca. Dibaca, tapi baru halaman 1, halaman 2. Buku apa sih, berat banget gitu. Kayaknya otak tidak mampu mencerna rasanya. Langsung deh itu buku langsung masuk lemari. Kayak gitu. Nah, begitu tahun 2017 ya, kalau nggak salah. Apa 2016 lah, lupa. Itu terinspirasi, yaitu dapat pencerahan. Entah gimana caranya, pokoknya dapat pencerahan. Nggak pakai buka bertapa lagi. Ya? Nggak pakai bertapa. Terus tiba-tiba, buka deh buku CM, coba dipelajarin lagi. Nah, udah mulai siap kayaknya tuh. Jadi perjalanan dari 2012 sampai 2017, 5 tahun itu buku tuh nganggur aja tuh di dalam lemari. Terus setelah baca akhirnya suka ya, ternyata. Suka ternyata. Ternyata ini loh gitu. Kayaknya pas banget ini buat metode homeschool kita. Kayak gitu. Apa yang bikin ngerasa pas? Itu dia, Yuk, nggak bisa dijawab, Yuk. Gak tahu apa, pokoknya pas aja berasanya. Jadi nggak tahu kenapa gitu ya, pokoknya suka aja gitu ya. Iya, tiba-tiba kayak gitu loh. Kalau Ella gimana lah? Aku tuh dulu pernah ketemu sama Mbak Ellen tuh loh di sebuah taman di Kaliurang gitu. Pas angin sepoi-sepoi gitu, dia ngomong tuh wow gitu kan. Tapi cuma sampai wow. Terus ada temenku bilang, wah kamu mesti baca tuh bukunya. Terus akhirnya aku ya udah aku baca gitu. Pas aku baca, kalau Etep kan bab 1-2 ini buku apa ya? Kalau aku gini, aku nggak kayak gitu. Aku pas buka halaman pertama tuh kayak ada sinar dari gitu. Gitu loh, luar biasa gitu. Aku baca dengan cepat itu sampai halaman terakhir itu. Aku sampai ya ampun ini loh gitu langsung. Ini loh pikiran yang ibu-ibu tuh pengenin banget gitu. Ini loh yang kayaknya aku selama ini pengenin gitu untuk pendidikan anakku gitu. Setelah itu ya udah aku tutup, aku biarin buku itu. Udah, terus tidur aja tuh buku. Sampai berapa lama itu, Dorman? Itu 2012 apa ya? Aku lupa ya pas baru pertama. Ya? Pas pertama ini kan masih edisi baru ya, cetakan Ella, cetakan pertama gitu. Ya udah, dan di antara konco-koncoku sing
ya homeschooler itu ya mereka juga bahas, tapi cuman kayak ya itu buku terlalu mulia lah, itu metode terlalu mulia, lu nggak bisa lah gitu loh. Aku juga Jadi pada saat dirimu itu, kurang mulia gitulah ya. iya ngerasa siapalah hamba ini. Dramanya Tuki keluar. Iya. Iya nggak sih, aku nggak tahu teman-teman di sini ngerasain gitu. Jadi kayak ya udahlah, ya emang itu bagus gitu aja. Aku acungin jempol tapi nggak bakal lah dilakukan gitu. Tapi terus habis itu mulai anakku mau terstruktur. Nah biasanya kalau terstruktur tuh galaunya lebih ya. Betul. Ada tekanan dari masyarakat, ada tekanan dari diri sendiri, itu lebih besar sebenarnya daripada masyarakat gitu. Anakku mau diapain gitu. Terus ya udah aku buka lagi, terus memang aku sering buka. Sebenarnya sering buka tuh pas udah mau terstruktur itu. Terus udahlah aku pakai aja gitu. Terus pas aku bilang aku ini CM, teman-teman sekitarku, hah serius gitu. Pokoknya mereka kayak nggak percaya. Kayak cuman, Ella kamu pakai CM? Iya beneran gitu. Tapi aku nggak tahu dalam isi pikiran mereka sebenarnya nanya itu apa. Tapi kok dalam persepsiku ya mereka tuh nggak percaya gitu loh. Aku aja nggak percaya. Mungkin mereka akan bilang Eling, Ella, Eling. Gitu ya. Eling, lana sepodo. Yakin masuk CM gitu ya. Bener, Put. Dalam keadaan sadar kan? Bukan dalam Gitu. keadaan lagi terhipnotis apa gitu kan? Tidak ada benar. paksaan kan? Nggak ada paksaan ya, nggak ada diteror atau apa kan gitu. Terus setelah Iya, ditanggapi begitu gimana jawabanmu lah? Nah, aku orangnya agak keras kepala ya. Jadi semakin digituin, aku semakin ngeyel. Iya benar gitu. Padahal kayaknya aku juga nggak sadar apa yang akan aku ceburkan gitu loh. Di situ akan tercebur di mana gitu. Jadi aku, iya memang gitu. Aku malah makin ngeyel gitu loh. Terus aku jalanin satu-satunya kayaknya di kotaku ada sih. Cuman maksudnya termasuk yang memulai tanpa siapa-siapa gitu. Dengan meraba-raba gitu. Meraba-raba. Gitu sih kalau aku. Kalau Putri gimana Put? Kalau semuanya kayaknya dipikirin, kalau aku kayaknya juga dulu Kak, karena kejeblos juga sih. Gimana nggak kejeblos satu komunitas sama Mbak Ellen gitu ya, sering bareng. Sama-sama di komunitas ibu menyusui ya? Betul, sama-sama di AIMI gitu. Terus sama sih nasibnya bukunya Mbak Ellen tuh kenapa gitu ya, selalu berawal dengan dibuka terus ditutup terus udah gitu. Bener. Mungkin di depan kayaknya ada tidak mampu ya. Kita tidak mampu mencerna itu dengan baik kayaknya. Otakku menolak gitu. Apa gitu. Sama pertanyaannya, buku apa, ngomongin filosofi, emang sepenting itu filosofi gitu loh kan. Pikirnya hidup ya mengalir aja, mau metodenya apa ya. Dulu aku mikirnya ya udahlah sekarang sama CM, ya udah sama CM, bilang aja CM dulu gitu. Iya tapi CM ini kan metode yang emang vision based gitu ya. Apa-apa dikaitkan sama visi, dikaitkan sama visi teknis, nanti tergantung visinya apa. Kalau misalnya kita tanya hal-hal yang teknis saja kan suka dijawabnya, ya tergantung visi keluargamu apa, kayak gitu-gitu ya. Nah, visi hidup kalian tuh berubah nggak sih setelah kenal CM? Atau memang karena CM ini sebenarnya sesuai dengan visi hidup yang selama ini dijalani? Mana ada sih visi hidup dulu mah. Dulu nggak punya apa ya? Emang harus ya dipikirin. Ya, memang harus ya. Dijalanin aja gitu kan. Jadi dulu gimana tuh Tep? Kehidupan mengalir aja gitu ya? Ya begitu aja, nggak ada planning yang gimana. Dulu kan homeschool average itu kayak berdasarkan 1 tahun jalan, oke, tahun berikutnya mau ngapain. Jadi year by year gitu loh, 1 tahun per 1 tahun aja gitu. Nah setelah kenal CM ya mulai berpikir gitu kan. Oh iya ya nih harus ada ya nggak ada planning yang gimana banget, tapi setelah kenal filosofinya CM jadi lebih tertata gitu loh. Kita mau apa gitu. Kalau dulu kan
agak ambisi ya gitu. Ikut kegiatan ini, ikut gitu. Ada kegiatan itu, ikut gitu kan. Nah, kalau sekarang udah bisa berpikir, ini tujuannya apa, gitu lah pokoknya. Nah, oke. Jadi mikirin tujuannya apa. Jadi maksudnya setelah kenal CM ini jadi apa yang berubah dari visi hidup atau visi pendidikan? Tunggu yuk, gue mikir dulu. Berat lah ya langsung. Putri dulu. Aku ya mikir. Apa yang berubah ya? Apa yang berubah? Apa ada yang berubah? Nggak ada yang berubah. Apa berat badan kita yang berubah? Aduh. Langsung berat pertanyaannya. Ada nggak sih yang berubah setelah kenal CM? Apa mendadak jadi serius gitu, mendadak jadi pemalu, atau gimana nih? Ada nggak yang berubah? Atau nggak ada yang berubah? Serius ya enggak lah yuk, tetap aja kita kayak gini, mana ada kita serius, ya enggak? Coba tanya Ella sama Putri. Kita nggak ada yang serius, tetap sama orangnya. Cuman pemikirannya aja mungkin ya jadi lebih serius. Kalau dulu kan ya itu kan, kalau dulu kan lebih santai gitu, lebih nggak mikir yang gimana-gimana. Tapi kalau sekarang karena udah kenal CM, jadi lebih mikir gitu. Jadi lebih ini kita mau apa sih? Bener nggak sih kita menjalani ini? Banyak pertanyaannya gitu loh. Dan banyak, ya kayak gitulah maksudnya. Jadi banyak refleksinya ya. Betul. Jadi sebelumnya itu kayak ETEP gitu ya. Kulaan kegiatan istilahnya kalau di sini. Kayak anaknya yang penting ikut ini, ikut itu, ikut ini, yang penting ngumpul gitu, yang ya kayak gitu-gitulah. Jadi nggak gerambiang, udah tahu apa mau ngapain gitu. Nah, setelah tahu dan sering diskusi, jadi sebenarnya jadi lebih mantep ya ketika kita memilih satu hal, misalnya pelajaran apa yang orang nggak lakukan misalnya gitu. Itu jadi mantap karena tahu apa yang saya lakukan gitu. Oke. Jadi lebih dipikirin gitu ya lah ya. Maksudnya ini kenapa anak tuh jalanin pelajaran ini, harus dikasih pelajaran ini gitu ya. Iya, jadi lebih tahu alasannya lah. Ayo jangan, aku jadi takut loh. Soalnya oh gitu ya. Terus aku kudu piye. Iya kan, kalau Ayu wawancara maju. Kalau Ayu nanya tuh kayaknya gimana gitu ya, yang rasanya ya tegang. Langsung hening. Terus oke, kalau Putri gimana Put? Ada yang berubah nggak sih setelah kenal CM? Ada visi yang berubah atau gimana gitu? Atau emang CM ini sebenarnya sesuai dengan visimu sebagai keluarga? Gitu? Ya sama sih Mbak, dulu mikir visi aja buru-buru gitu ya. Ngapain mikir visi, mending mikir nanti mau pesen makanan apa gitu. Itu aja sudah menjadi pergumulan di aku. Mikirin visi mah jauh banget, bikin lapar kayaknya. Nah, makanya itu, jadi denger cerita Mbak Etep, Mbak Ella itu, wah ini kita kayaknya tim-tim santai nih. Begitu tim masuk hore doang kayaknya kita. Iya, masuk ke CM kayaknya bakal jadi yang paling tim santai gitu. Tapi santainya jadi santai mikir gitu sih Mbak, kalau mungkin. Santai mikir tuh gimana? Ini istilah baru nih. Nah, kita bikin istilah itu sendiri aja itu cukup gitu. Untuk kita aja sih, santai mikir itu cukup untuk kita aja, geng kita. Kalau serius kan pasti mikir, kalau santai tapi mikir kan cuma kita kali ya. Ya itu sambil sih yang gak jauh-jauh dari makanan. Iya itu sih, merasanya sih seperti itu. Walaupun CM ini terlihat serius, tapi ketika masuk ke dalamnya rasanya malah justru CM ini santai banget gitu. Santai tapi tahu kita mau ngapain. Tadi kayak Mbak Etep bilang, mau ngapain, terus itu dipikirin benar-benar mau apa gitu. Jadi masih bisa santai, masih sesuai ala kita-kita gitu loh. Sesuai Mbak Ella, sesuai Mbak Etep, sesuai aku gitu yang santai.
tapi bisa menyesuaikan gitu sih. Jadi malah kalau ada teman-teman yang awalnya nggak serius, terus tiba-tiba jadi serius karena masuk CM itu, wow, berarti keren banget itu. Kalau aku sih belum bisa sampai serius gitu. Masih santai, masih ada sedikit-sedikit ngalirnya gitu. Namanya juga proses gitu ya. Alasannya proses terus. Dari tahun kapan namanya proses terus. Proses terus. Ya, pokoknya proses gitu ya. Berlindung di balik proses. Jadi ini ya, tidak berambisi untuk pokoknya anakku harus begini gitu ya. Pokoknya proses aja gitu ya. Dulu dulu berambisi sih. kita. Cuman ya semakin kesini ya semakin nggak mampu. Ya proses itu mau. Dulu mau jadinya profesor, sekarang prosesor. Jadi sekarang udah nggak ambisius ya. Anak harus begini gitu, udah nggak kayak gitu kah? Aku gitu sih. Gimana tuh? Jadi bukan jenis ambisi ya, nggak mau gitu ya dibilang ambisius gitu. Jadi tahu kan apa tujuannya. Oh ini loh yang benar, prioritasnya jadi tahu. Jadi punya prioritas. Betul, setuju. Jadi prioritasmu apa lah? Kalau prioritas kami kan memang menghargai kehidupan, dari berbagai macam kehidupan ya, ya alam semesta ini gitu. Jadi ya memang ditujukan ke situ. Jadi apapun kegiatan yang tidak mengarah pada prioritas itu ya dikesampingkan dulu gitu ya. Iya, memang begitu. Jadi hal-hal yang hubungan dengan bersaing itu bukan hal utama lah. Ya udah nggak apa-apa. Misalnya anakku udah mulai masuk remaja, memang anak remaja kebutuhannya untuk bersaing, ikut lomba apa ya udah gitu. Tapi itu tidak menjadi titik berat gitu. Karena yang paling penting adalah menghargai kehidupan dari berbagai apa yang kamu kerjakan tuh. Apakah kamu kembali lagi menghargai kehidupan? Aku ngomong apa sih? Sama tokek lagi. Tunggu itu benar-benar menghargai kehidupan ya. Ada tokek, ada ayam itu ya di belakang. Semua, ya. Tokek aja pengen ngomong tuh, Mbak. Pengen ngomong tuh. Oke, kalau Etep sama Putri gimana nih? Prioritasnya apa jadi sekarang? Kalau aku prioritasnya sih jadi lebih itu dia setelah mulai agak mikir walaupun sedikit gitu, walaupun secuil, kita kalau ngobrol sama suami sih kita sepakat kita kepengen jadi orang yang lebih bermanfaat gitu ya. Jadi apapun itu kalau misalkan tadi ujungnya demi kebermanfaatan banyak orang gitu ya, jadinya ya ayo diusahain gitu sih. Tapi jadi nggak capek sih Mbak kalau dulu di awal kan macem-macem ya, kita kepengen itu tadi kan pulaan kegiatan gitu ya, ikut AI tapi nggak tahu mau ngapain, habis itu ujungnya apa, dapet capeknya doang gitu. Tapi kalau sekarang ya jadi kalau lebih terarah, oh aku ikut ini karena ini, itu sih. Ya setuju sama Putri setuju apanya Tep? Apanya yang sama Tep? Ya sama. Jawab ya. Sama-sama aja. Aku diem aja, bilang gitu nanti dikejar sama. Iya, maksudnya tuh sama kayak Putri, mirip lah gitu. Kita mencoba menjadi bermanfaat bagi sesama, bagi orang sekitar kayak gitu. Jadi sekarang udah tahu tujuannya, jadi nggak sekedar hanya ikut aja gitu kan, tapi udah tahu ini tujuannya untuk apa. Ketika kita melakukan ini tuh untuk apa gitu. Ketika kita memilih misalnya kayak yoga gitu kan, kita kenapa harus yoga gitu, karena bagus untuk kesehatan kita, bagus untuk badan kita, nah kayak gitu. Jadi nggak usah mikirin orang lain kan nggak yoga gitu, kenapa kita harus, tapi kita lihat tujuannya apa kayak gitu. Anakmu padahal namanya Fritz, bukan yoga kan ya? Bukan. Oke, tapi ini masih obrolan yang abstrak juga ya gitu. Walaupun kalian lucu-lucu tapi tetap abstrak gitu obrolannya. Belum prioritas, menghargai kehidupan, bermanfaat, itu kan
gimana gitu bentuknya ya, masih agak abstrak. Nanti di segmen kedua kita ngobrolin ke yang lebih praktis lah ya, yang lebih praktis itu bentuknya itu seperti apa, prakteknya seperti apa gitu ya. Oke, nah kita penasaran juga nih kalau misalnya santai tapi mikir itu bentuk kegiatannya kayak apa gitu kan? Kalau misalnya orang pakai CM itu kan banyak ya di tahap awal itu stres duluan gitu maksudnya. Ini gimana nih lihat Ambleside online gitu kan, terus waduh jadwalnya padat sekali gitu, buku yang harus dibacakan banyak gitu kan, banyak yang jadi overwhelm gitu ya, jadi mikirin banget kan ini harus diterapinnya gimana. Nah kalau santai tapi mikir itu gimana, Put? Putri Silakan. Orang mah mikir jadi kepikiran, jadi nggak bisa tidur gitu. Ada beberapa tuh teman CMers baru gitu kan yang jadi kepikiran nggak bisa tidur gitu gara-gara mikirin akademis CM ini yang kayaknya kompleks sekali gitu. Nah, kalau masih mikir tapi santai itu gimana bentuknya? Nah, apa ya? Jadi kalau aku dulu nggak buru-buru terjun langsung ke kurikulum sih, Mbak. Kalau aku ya, kalau aku dulu nggak buru-buru terjun ke kurikulum, nggak buru-buru mikirin jadwal gitu. Orang jadwal harianku aja udah ribet gitu ya, bulat gitu, nggak jelas juga gitu. Jadi mikirin jadwal anak mah, aduh jauh banget deh kalau aku. Dulu yang dipikirin ya gimana caranya seperti membentuk kebiasaan baik yang seperti itu, tapi ternyata kayaknya gampang, tapi ternyata itu yang paling susah juga ya, yang sampai sekarang malah terus dikerjain gitu. Kalau kelas udah mulai jalan, tapi kalau habit nih kayaknya nggak ada selesainya gitu. Latihannya itu terus dilatihkan. Kalau aku sih mulai dari yang kecil-kecil, paling gampang dulu aku masih inget, seperti jurus andalanku adalah masterly inactivity. Pokoknya diem, ngawasin aja, lihat aja. Kan gampang ya itu jurus paling mudah itu. Tapi ternyata paling mudah pun susah juga gitu, karena kebiasaan kita emak-emak cerewet gitu ya, ngomong terus dikit-dikit komentarin gitu. Terus sama CM suruh diem, tapi kamu harus menguasai. Nah, itu gimana ceritanya? Itu prosesnya juga panjang sih gitu. Kalau aku sih bermulanya dari yang filosofis dulu. Aduh, katanya nggak mau filosofis, tapi malah ngomongin filosofis. Iya, pokoknya berarti mulai dari yang justru bukan akademis ya, tapi nggak takut ngerasa ketinggalan ya, Put. Maksudnya kan anakmu dulunya sekolah kan yang pertama kan. Nah, habis itu berubah jadi homeschooling, mau pakai CM, sementara nggak mulai dari akademis gitu. Nggak takut ketinggalan? Takut sih, Mbak. Kalau aku dulu takut gitu. Itu nggak bohong, itu takut gitu. Itu takut, tapi dengan seiring waktu gitu ya, ngelihat sebenarnya baca lagi buku CYB aja dibaca ulang gitu. Oh, ternyata seperti ini yang kita lakukan tuh kalau aku bilang bikin fondasi gitu ya. Kalau aku dulu bilang tuh selalu bilang aku mau bikin rumah yang besar gitu ya. Jadi fondasinya harus kuat gitu. Itu yang aku dulu pegang bener-bener. Oke, aku mau bikin fondasi. Tujuannya sekarang adalah mau bikin fondasi. Jadi jangan buru-buru beli gentengnya, jangan buru-buru beli batu hiasan-hiasan di rumahnya gitu sih. Dulu sih mikirnya seperti itu. Tapi tetap santai sih, Mbak. Jadi malah lebih santai, nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan serius itu kan udah pegang buku, udah pegang dan lain-lain. Nah, aku belum bisa. Kalau yang seperti itu belum bisa. Jadi sambil ngelihat kemampuan diri sih. Kalau aku dulu juga merasa sih seperti itu. Aku belum bisa langsung masuk ke kurikulum. Jadi ya apa yang bisa aku kerjakan, ya aku kerjakan. Daripada terus stres sendiri gitu kan, lihat kanan kiri si itu si ini gitu kan, yang paling sering kan gitu kan. Jadinya lebih mikirin apa yang bisa aku lakukan tapi arahnya sama gitu. Jadi pokoknya mulai dari apa yang bisa dilakuin ya, kayak misalnya tadi ya
PR nahan mulut aja tuh capek banget gitu ya kayaknya ya, biar nggak ngomel aja tuh capek. Ya udahlah, latihannya dari nahan mulut aja dulu gitu ya. Betul. Nggak akademis dulu nggak apa-apa lah gitu ya, belajar master lean activity dulu aja nggak apa-apa lah ya gitu ya. Terus berarti biar nggak menghilangkan rasa takut, biar nggak ketinggalannya adalah dengan belajar lagi gitu ya Put. Baca lagi tujuannya apa, refleksi lagi gitu ya. Sejalannya waktu kan kita kan pasti baca-baca, anak juga tumbuh, anak itu tiba-tiba aku kepengen ini dong gitu, terus pengen kelas gitu, pengen kelas ada kayak kelas terstruktur gitu, oke deh aku boleh mikir, berarti sama-sama siap. Kalau dari awal kayaknya bakal itu loh Mbak, kita dari awal sudah merombak paradigma gitu kan, mikirnya berubah banget kan, bukan berarti terus jadi serius, tapi kan pemikiran kita yang dulunya santai, ngalir aja, nggak mikir apa-apa gitu, dijalanin aja, kok sekarang harus mikir semuanya tentang tujuan. Itu kan kayak otak yang nggak biasa, terus jadi dibiasakan seperti itu kan perlu waktu ya. Nah itu kan perlu waktu, itu kan urusannya sama perut lapar, emosi kemana-mana gitu kan. Nggak jauh-jauh ya. Perut lagi deh. Lapar lagi. Nah itu sih jadinya memang pelan-pelan akhirnya anak meminta, terus kita ternyata udah siap sih. Walaupun waktu itu aku masih ingat sekali yang pertama kali mulai fase terstruktur itu ya cuma narasi, bacain buku, itu aja. Satu tok gitu ya sehari. Satu tok, tapi konsisten gitu aja sih. Oke. Keren. Kalau Ella gimana lah? Bagaimana bentuk menghargai kehidupan di ranah praktek lah? Langsung ya ditanya gitu. Serius dong, kan pasti ada nyangkutnya kan dengan CM kan? Iya, waktu aku jatuh cinta sama CM kan salah satunya tentang nature study itu. Nature walk ya, nature walk gitu. Jadi wah iya ini nih. Nah itu kan itu yang misalnya dalam keseharian tuh seminggu minimal 2 kali harus nature walk ya. Nature study. Kalau nature walk kan bebas ya karena seharusnya memang harus begitu gitu. Jadi aku kayak pusing gitu kalau anakku belum jalan keluar gitu, aku kayak sana kamu pergi ke sana, jalan turun gitu, pergi ke sungai, pergi kemana gitu. Jadi aku malah mendorong lah untuk begitu. Terus dalam kita berusaha beberapa cara lah untuk tidak menggunakan produk-produk kimia di rumah, jadi nggak ada semprotan nyamuk, walaupun tempatku banyak serangga-serangga terbang. Kalaupun memancing itu kan kepengen banget ya sebagai anak laki-laki, dan bapaknya juga laki-laki, jadi senang tuh mancing. Bapaknya juga laki-laki ya Lala. Di sini tuh kalau ada hujan tuh langsung orang pada berbondong-bondong turun untuk mancing. Nah itu aku ngomong tentang itu, mancing untuk kesenangan sebaiknya tidak ya, tapi mancing untuk benar kebutuhan kamu mau makan. Jadi itu yang dipancing ya dimakan, jangan terus dipancing terus dilepas. Orang-orang kan suka gitu, pancing dilepas, jadi mulutnya udah sobek-sobek tuh ikan. Atau mancing cuman digeletekin karena udah cuma senang aja bisa dapat ikan besar kecil gitu. Jadi nggak boleh untuk kesenangan, hal-hal yang hubungannya dengan kehidupan tuh harus diseriusin. Nah, terus kalau di tataran akademisnya gimana lah dirimu prakteknya? Ya itu salah satunya ini alam. Terus setiap hari baca. Sebelum tidur kan ada kegiatan membaca yang masih aku bacain, itu baca John Muir yang judulnya apa ya? Kehidupanku bersama Childhood. My Childhood. Apa gitu. Jadi awal mula dia remaja
membuka Amerika itu seru banget ceritanya dan cowok banget gitu. Dan di situ banyak refleksi tentang bagaimana manusia memperlakukan alam, melihat hewan sebagai hama gitu. Padahal dia cuma makan sedikit, tapi kamu sudah membuat semua bangsa hewan itu. Nah, itu banyak banget yang ini. Dan itu aku bacain. Pokoknya kalau tidurnya bisa sebelum jam 9 itu harus dibacain. Itu bagiku masuk akademis ya. Walaupun orang bilang akademis itu jam segini atau jam segitu itu kan sekolahan ya. Jadi satu hari itu haruslah menjadi ada ide, gagasan tentang alam, tentang kehidupan gitu. Terus tentang biografi, buku yang biografi dikasih misalnya kayak Malala, terus kayak Buddha Suci itu siapa tuh, Master Cheng Yen, itu kan dia seorang biarawan Buddha yang benar-benar sama orang tuh melayani sebegitu rupa gitu loh. Nah itu seperti itu. Oke, jadi artinya akademisnya dijalani dengan santai juga sebenarnya kayak gitu ya. Pokoknya tujuannya ke arah mana, nggak harus di jam yang sama terus tiap hari berarti gitu ya? Iya, karena ada 1-2 hal yang nggak bisa selalu sama. Misalnya saat-saat ini nggak bisa ya, setidaknya 1 hari ada 1 gagasan yang diberikan dan sebisa mungkin itu gagasan tentang kehidupan, gitu, tentang hargai kehidupan. Karena memang visinya ke arah sana gitu ya lah ya. Iya. Berat juga lah omongan lo. Aku juga sambil mijit kepala nih aku ngomong. Nah, kalau Ella ini kan emang tinggal di Jogja gitu kan, suasananya alam banget, bahkan rumahnya dari bambu gitu ya, jadi alam sekali. Sementara Etep ini tinggal di Jakarta, di pusat kota gitu, di gedung tinggi, di apartemen gitu kan. Jadi kayaknya emang kontras ya, beda banget. Nah kalau Etep gitu nature walk-nya gimana? Tep itu suka jadi pertanyaan juga nih, tinggal di kota nih nature walk-nya gimana gitu. Belajar alamnya gimana? Ini ngomong sejujurnya ya. Kami ini sebenarnya nggak pernah nature walk yang benar-benar nature walk sih. Jadi kalau misalnya kami itu kan lebih kayak jalan pagi gitu. Dan itu jalan pagi pun juga hampir nggak setiap hari. Jadi kayak misalnya seminggu tuh ya 2 kali jalan pagi gitu. Nah itu kesempatan kami juga untuk menikmati alam. Tapi ya jalan paginya ya memang di situ-situ aja gitu loh. Tapi kalau misalnya udah sampai suntuk banget gitu, kita butuh keluar ya kita pasti keluar. Kita carinya alam gitu. Kayak kemarin itu kita ke Sentul, hiking gitu. Nah, itu jadi satu hal yang menyenangkan buat Fritz gitu kan. Fritz tuh juga seneng gitu kayak gitu. Jalan-jalan ke alam itu sebenarnya seneng. Tapi kalau untuk sampai nature study ya sejujurnya kami juga tidak menjalani nature study sih selama ini. Jadi memang hanya nature walk aja. Pokoknya ketika kita mulai suntuk, kita mulai butuh keluar ya alam pasti gitu loh, bukan kemana-mana lagi. Kalau orang kota kan lebih ke mall gitu ya, tapi kalau kami tuh enggak, kami lebih ke alam. Karena kalau udah ke alam tuh pulangnya pasti lebih seger gitu, lebih enak, pikirannya juga jadi lebih fresh kayak gitu. Dan sama itu ya, kalau jalan pagi suka merhatiin tanaman gitu-gitu juga ya, itu termasuk sebenarnya bagian dari mengamati di nature walk juga ya sebenarnya ya. Meskipun ya seadanya aja ya, taman taman kota ya. Ya taman kota ataupun juga bunga-bunga liar yang benar-benar liar yang nggak disentuh sama siapapun gitu ya, kadang kan suka ada sesuatu yang menyenangkan gitu loh, kayak makhluk kecil atau misalnya bunganya lucu ya gitu ya, meskipun dia cuman standar aja gitu loh reaksinya, gitu ya gitu kan. Tapi ya maksudku ya itu salah satu cara juga buat kami untuk kasih tahu ini loh ada bunga ini loh ada makhluk ini gitu, meskipun di taman liar gitu kan, di tanaman-tanaman liar, tapi ada sesuatu yang menarik yang bisa kamu lihat gitu. Kayak gitu sih Yu. Tapi kalau akademis terstruktur biasa, ada jam yang teratur. Kami teratur setiap hari itu pasti ada belajar. Meskipun dari dulu sih memang mencoba untuk
menetapkan jamnya gitu ya, misalnya dari jam 9 sampai jam 11 gitu kan. Tapi kan kita kan bukan orang yang kayak gitu, maksudnya nggak bisa setiap hari. Ya mungkin sama ya seperti Putri sama Ella gitu kan. Kadang ada kegiatan di luar itu. Jadi kadang-kadang hari itu ya bisa belajarnya ntar pas sore gitu atau pas malam gitu. Nanti baru dia narasi. Nah sekarang kan Fritz ini udah mulai remaja. Nah semakin remaja ini udah semakin dilepas gitu loh udah kegiatannya makin gue banyak juga ya. Kegiatannya karena makin banyak juga, terus udah nggak pernah dibacain lagi gitu, jadi dia lebih ke baca sendiri terus dia narasi gitu. Pokoknya dia cuma tahu hari itu belajarnya apa ya, dia ambil bukunya terus dia baca ya, disesuaikan aja gitu dengan waktunya dia. Pada hari itu dia ada kegiatan apa, terus dia bisa baca bukunya kapan, narasinya kapan gitu. Itu benar-benar kembali ke dia. Jadi memang cuma dikasih jadwal, dia yang kerjakan sendiri kayak gitu. Tapi ada jadwal ya berarti ya, setiap hari ada harus jadwal, ngapain, setiap hari ngapain ada. Gitu. Ya emang bisa kita lihat ya kalau ini teman-teman bertiga ini aja beda-beda banget ya cara mempraktekkan CM-nya ya. Ada yang dekat alam, ada yang jauh dari alam, ada yang teratur, ada yang tidak teratur gitu. Memang nggak bisa disamain ya, memang ya praktek CM tuh harus kayak gini gitu ya, nggak bisa sama ya. Tiap orang bisa beda-beda dan itu tetap CM juga gitu, maksudnya bukan berarti kayak gitu bukan CM lah gitu kan, bukan berarti kayak gitu juga ya. Dan yang menarik juga nih ya, teman-teman di sini ini, mereka tuh selain memikirkan anaknya, mereka juga sudah mulai memikirkan hal-hal di luar dirinya gitu kan. Kayak Ella nih, cerita dong lah, gimana ceritanya sampai akhirnya mendirikan komunitas. Komunitas dari orang yang CM. lari-lari itu didudukin kalau itu. Iya benar. Bikin KSCM ya, Kanca Sinau Charlotte Mason di Jogja gitu. Jadi bikin satu komunitas di mana teman-teman bisa belajar CM bareng gitu. Kenapa waktu itu ceritanya gimana sampai terinspirasi bikin kayak gitulah? Nah, itu karena atmosfer sih ya. Atmosfernya di teman-teman CM di luar kota itu kan kuat gitu. Sampai ke aku. Dan pas itu kan temu raya, kita ketemuan gitu kan. Waktu itu aku masih pelongah-pelongoh gitu ya. Ngomong iki. Terus tapi kan apa dalam diriku tuh sama, mungkin aku rasa di setiap orang tua ada rasa panggilan untuk pengen tahu lebih banyak dan pengen banget anakku itu menjadi yang baik gitu kan. Iya nggak sih, semua orang tua mau orang tuanya santai, mau orang pemikir, mau orang tuanya latar belakangnya kayak apa, itu kayaknya udah panggilan bener dari Tuhan gitu ya. Nah terus akhirnya pas selesai temu raya gitu, terus udah ya ini pengen ada grup-grup diskusi seperti di CMID Jakarta sama CMID Semarang ya, sama Jawa Timur kalau nggak salah yang sudah ada. Tapi aku orangnya males sebenarnya berkomunitas. Aku tuh benar-benar malesnya itu, pertimbanganku gini loh, entar kalau aku buat komunitas terus orang akan melihat aku, wah Ella udah CM jempolan. Anakku nanti diliatin, si Ron kayak apa tuh, wah dia CM banget nggak gitu. Aku tuh takut banget loh digituin. Kalian takut nggak? Kalau aku takut banget loh dicitra-citrakan gitu. Iya betul. Iya nggak sih? Nanti si Ron nakalin anak orang lain, nanti dibilang, wah apaan tuh hasil dari CM gitu loh. Takut kan? Aku takut anakku dapat citra-citra juga seperti itu. Jadi aku malas gitu. Terus ada temen ngajakin dia yuk gitu. Tapi aku juga malas gitu. Tapi suamiku bilang malesnya gitu. Si Sabtu tuh kan orangnya juga apa ya kita tuh harus melayani komunitas, itu penting gitu lah. Jadi dia tuh yang lebih mendorong pada saat itu gitu. Terus aku mikir juga, iya ya, kan nggak ada tuh grup, belum ada ya grup di mana kita ngomongin serius tentang pendidikan anak. Lebih banyak tuh ketemu makan-makan, berkegiatan, anaknya berkegiatan, terus kita ngobrol. Orang tuanya makan. Orang tuanya duduk makan, ngobrol-ngobrol, nggak tahu juntrungannya. Nah, terus habis itu ya udah deh, mumpung ada bahan gitu. Terus
kebetulan volume 6 tuh dari CMID Semarang dibagi juga, Mbak Ellen dengan senang hati membagi. Ya udah deh, ada bahan. Ya udah, terus kumpul 2 keluarga doang dan nggak ada kepikiran kayak apa-apa, tuh nggak ada. Terus pokoknya 1 paragraf diobrolin, terus diobrolin kayak apalah gitu, ngobrol aja. Udah habis itu terus ternyata CMID yang teman-teman di kota lain tuh merekomendasikan masuk aja, kalau di Jogja ada KSCM kayak gitu. Jadi orangnya nambah-nambah terus kan. Sampai makin lama makin banyak gitu ya. Jadi banyak gitu. Nah, sampai saat ini sih aku jadi merasa ini ngumpul-ngumpul yang benar-benar kita tuh ngobrolin pendidikan anak kita, dan setelah diskusi terus langsung kerasa ngerefleksi, aku kayak gitu ya terhadap anakku ternyata gitu loh. Jadi ngerasa kebantu banget, karena kalau kita cuman baca CYB selesai, udah selesai. Tapi kayak waktu awal itu ya, tidur gitu ya, terus iya bukunya, gitu. Terus benar nggak dipraktekin. Tapi kalau setiap minggu itu praktek dong lah, tidur itu praktek. Bener, prakteknya tidur gitu ya. Jadi kalau ada diskusi tiap 2 minggu sekali gitu, terus setelah ngobrol kan ketemu sama orang tua lain yang punya praktek lain-lain juga tuh. Habis itu terus ngerasa oh iya baik gitu hari itu. Besok aku nggak baik nggak apa-apa. Tapi nanti kita diskusi lagi aku baik. Kayaknya dalam sebulan aku baik berapa hari gitu loh. Ada peningkatan. Proses, kata Putri kan ada proses. Saya setidaknya ada yang saling mengingatkan lah ya gitu. Kalau misalnya udah melenceng gitu ya. Jadi baiklah aku melihat komunitas itu, ternyata komunitas orang tua tuh baik ya, di antara kita saling menguatkan gitu. Betul. Nah, kalau Ella di Jogja, kalau Putri ini malah udah tingkat nasional nih, Cie. Wede, tepuk tangan. Internasional ya. Bentar, benerin jilbab dulu. Putri ini baru terpilih sebagai koordinator pusat CMID, Charlotte Mason Indonesia, Cie. Gimana tuh, Put? Kok mau, Put? Kalau kata orang Jawa itu ketiban sampur gitu, dapat jatahnya gitu, Mbak. Dapat jatahnya. Ya, mungkin sih aku juga nggak tahu sih, Mbak. Nggak meminta, nggak berusaha, nggak kampanye ya teman-teman ya. Ini Ella sama Etep termasuk yang memilih Putri juga kemarin. Benar. Oh, ini tuh orang-orangnya. Kita konspirasi gitu ya. Iya. Ternyata itu sih, Mbak, aku jadi waktu akhirnya terpilih gitu ya, akhirnya dapat kepercayaan dari teman-teman, itu satu yang begitu langsung mengena itu, ketika visi tujuan kita itu benar-benar kita jalankan gitu, ternyata semuanya itu, semesta itu seolah-olah jadi merestui gitu ya. Tiba-tiba dikasih ini, entah ini ujian atau ini sebenarnya pujian gitu ya, kurang tahu ini sebenarnya. Jadi gimana caranya ketika aku tadi sudah cerita soal aku pengen jadi orang yang lebih bermanfaat, ternyata dikasih ruang gitu. Dikasih ruang di CMID, dipercaya sama teman-teman. Jadi ya sudah, ini sesuai, kalau mungkin pikirku Tuhan ngomong ini sesuai permintaanmu, ini sesuai tujuan hidupku, ya wes kerjain gitu. Ya udah deh, aku mah sebagai hamba yang agak-agak nurut gitu, ya sudah lah dikerjain. Ada agak-agaknya. Kalau bilang nurut itu susah, Mbak. Jadi kayak doa yang terkabulkan ya. Maksudnya mungkin bukan doa. Maksudnya kamu mendedikasikan dirimu untuk jadi orang yang lebih bermanfaat. Nah, Tuhan jadi kayak ingin menguji ya. Ini benar nggak nih kamu ingin jadi orang yang bermanfaat gitu ya. Makanya itu. Waduh, harusnya beda nih aku ya. Aku jadi hati-hati kalau punya visi ya. Jadi ya. Kalau Etep nih sekarang jadi koordinator komunitas CM Jakarta. Baru nih. Gimana tuh, Tep, rasanya, Tep? Terus kok mau juga, Tep? Sebenarnya kan mengajukan diri malah menyerahkan diri betul. loh. Wede, hebat ya. Jadi gini loh,
semenjak CM itu ya, aku tuh kayak merasa banyak pelajaran di dalam sini gitu. Bersyukur juga gitu ya, teman-teman ini juga sebagai wadah tempat aku belajar juga. Jadi ketika ada pemilihan, nggak ada pemilihan sih sebetulnya ya. Siapa yang mau mengajukan diri gitu kan kemarin itu. Terus aku pikir ya ini satu kesempatanku juga ya, sama seperti Putri itu kan. Aku mau berusaha menjadi bermanfaat gitu. Sekalian juga aku belajar. Ya aku pikir ya ini jadi satu wadah buat aku untuk seperti itu gitu loh, yuk. Mencoba menjadi bermanfaat dan sekalian juga belajar gimana sih kalau aku menjadi koordinator kayak gitu. Gitu aja sih sebetulnya. Ya. Jadi walaupun kalian di depan itu tampak ketawa-tawa ya, sebenarnya di dalamnya juga pemikir juga ya. Terus udah gitu mikirnya juga maksudnya punya tujuan hidup yang memang mulia, gitu kan. Emang mulia gitu kan, maksudnya yang di luar diri sendiri. Sebenarnya mungkin kesamaannya itu ya, sampai akhirnya tertarik sama CM gitu. Ini bisa dibilang kayak gitu sih, Yu. Iya sih Mbak, bisa jadi seperti itu. Ketika masuk CM itu ngerasa loh, kok aku pengen gini, CM ada ini gitu. Jadi ngerasanya ya selaras gitu, bisa berjalan seiringan gitu. Pas kayak kalau tujuan hidup itu kan apa, visi misi itu kan ya tadi kalau kata Mbak Ayu abstrak gitu ya. Nah, dengan CM ini seperti kita punya pegangan gimana cara menuju ke sana gitu. Kalau aku mikirnya jadi seperti itu. CM ini seperti alat mungkin buat menuju ke arah yang aku pengen gitu. Kami semua kepengen di keluarga ini gitu sih. Buat pegangan, oh kalau kayak gini ini salah, oke, dibenerin, harusnya seperti ini, itu aku pakai caranya CM gitu. Kalau di aku seperti itu. Oke. Ya kalau memang ketawa-ketawa itu sebenarnya nggak jadi ukuran ya seseorang tuh berpikirnya bagaimana gitu ya. Kadang ketawa-ketawa itu sebagai kebiasaan kita bersosialisasi gitu. Tapi aku tuh percaya banget, bahkan ini nggak pernah menanyakan ke orang lain, kamu beneran mau belajar CM? Seperti dulu aku ditanyain kepada orang tua lain, karena aku percaya banget semua orang tua tuh punya keinginan untuk anaknya sendiri untuk menjadi pribadi yang seoptimal mungkin seperti yang Tuhan ciptakan gitu. Jadi pribadi yang mulia atau insan kamil. Dulu aku dengar kata-kata insan kamil itu dari Putri waktu jalan menuju gudeg Sagan ya, kita jalan ya Mbak. Si Putri ingetnya langsung makan doang ya. Aku tuh gini, aku ingatnya taunya santan kanil ya. Insan kamil. Serius loh, aku waktu itu terkagum-kagum pas Putri ngomong insan kamil. Apa itu gitu loh. Padahal aku ya nggak paham. Ya intinya semua orang tua tuh ingin begitu, cuman nggak tahu caranya aja gitu. Kalau di CM ini kita diberitahu, ini loh hukum-hukum pendidikan, ini loh yang kamu perlu lakukan. Dan aku rasa semua orang tua, oh iya ya, ada ya hukum-hukumnya gitu. Kamu mau taat atau enggak? Itu aja. Aku sih berusaha menjadi orang tua untuk taat, walaupun banyak sekali bolong-bolongku. Nah, kalau misalnya akhirnya memikirkan sampai berkomunitas dan memikirkan pendidikan orang tua lain atau anak-anak lain, itu kan memang sudah seharusnya ya, karena kita adalah makhluk sosial gitu. Jadi atmosfernya anak kita dapatnya dari anak lain, atmosfer orang tua ya dapatnya dari orang tua lain. Jadi kan itu sewajarnya seharusnya kita jalanin. Wow. Ya, setuju. Tolong ya, ini yang bikin pembicaraan jadi serius bukan aku ya. Pertanyaan Mbak Ayu ini. Nah ini loh, nah itu ya, jadi serius tuh. Nah kan, jadi akhirnya serius juga nih akhirnya buntut-buntutnya.
Oke deh, thank you ya Ella, Ete, Putri udah ngobrol-ngobrol hari ini. Perbincangan yang santai tapi serius tapi santai. Apa tadi kata Putri? Santai mikir. Santai tapi mikir. Oke, santai tapi mikir gitu. Tapi memang kalau bisa diambil kesimpulan ya, memang sebenarnya orang tua itu kan juga beda-beda ya. Jadi CMers itu nggak harus seseorang yang emang gimana, yang pemikir berat gitu kan, yang filosofis banget gitu kan, nggak harus yang kayak gitu juga ya orang tua CMers ini ya. Siapapun sebenarnya bisa aja jadi CMers selama mungkin memang dia tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, bukan sekedar asal pakai tapi mempelajari lebih lanjut juga gitu sama metode CM ini. Iya, jadi apa kalau misalnya di prinsip pertama pendidikan CM itu children are born person gitu. Kalau di sini bisa kita bilang ya parents are born person juga kan ya. Iya dong, kita kan we were children ya. Jadi parents are born person. Jadi berbagai macam orang tua bisa aja pakai CM gitu kan. Terus nggak harus berubah juga ya. Maksudnya kalau emang kita aslinya seperti ini ya kita jadilah tetap seperti itu, bukan berarti harus berubah gitu ya. Iya, karena bukan sekolah kepribadian gitu ya, harus jalannya kayak gimana gitu. Apa tuh dulu Rudy apa itu sekolah? Iya, John Robert Powers. Oh, John. Nyebut merek ya. John. Jadi nyebut merek. Nah ya artinya nggak harus berubah ya, kita tetap jadi kita apa adanya seperti sekarang ini, cuman bedanya mungkin kita jadi lebih rajin merefleksikan diri aja gitu ya, seperti itu ya. Iya. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak udah dengerin episode kita hari ini yang emang agak-agak random ya. Dari mulai obrolan yang ketawa-tawa sampai obrolan yang serius jadi ketawa-tawa lagi. Tapi mungkin semoga bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain. Bisa menambah kepercayaan diri bahwa siapapun kita sebenarnya kita bisa saja punya visi yang tinggi meskipun kelihatannya santai gitu ya. Oke, santai tapi mikir. Iya, betul. Ingat proses. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman semua. Salam hangat dari kami. Bye.